kali ini. Langsung saja kita akan buka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kenikmatan, baik itu nikmat iman, Islam, sehat, sehingga kita bisa berjumpa kembali di kajian di Putri kita kali ini. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita sudah hadir ya, kembali dengan Ci Ana. Mungkin bagi para pemirsa pendengar YouTube dan juga Zoom yang setia mendengar dari awal sampai kajian Biputri kita kali ini sudah tidak asing dengan Ci Ana ini. Dan terima kasih atas partisipasinya para pemirsa Zoom dan YouTube hari ini. Baik, sebelumnya mungkin kita akan buka dengan pembacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan menyapa Ci Ana nih. Ci Ana, gimana kabarnya? Assalamualaikum, Ci Ana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Teh Sasa gimana kabarnya? Alhamdulillah, Bu, sehat. Alhamdulillah. Ci Ana, bagaimana ini? Alhamdulillah, terima kasih ya sudah sering mengisi di kajian kita kali ini. Ini sudah yang ketiga kalinya. Ya, mudah-mudahan kita bosan ya, Bu, dengan kita para pendengarnya. Ya, baik, mungkin bagi para pemirsa dan juga pemirsa Zoom dan juga YouTube yang baru bergabung, saya akan sampaikan sedikit profil singkatnya Ci Ana ini. Nama lengkap beliau itu adalah Dr. Ana MPD. Cukup Ana gitu ya, namanya hanya cukup Ana. Kemudian beliau ini aktivitasnya adalah sebagai praktisi dan dosen pendidikan kesejahteraan keluarga FPTK UPI dan wakil dekan kemahasiswaan FPTK UPI. Ya, Masya Allah, luar biasa sekali ya untuk pembicara kita kali ini. Dan mungkin kita langsung saja. Oh ya, bagi para pemirsa yang akan mengajukan pertanyaan, baik YouTube maupun Zoom, silakan untuk chatting saja langsung, live chatting. Untuk tema kita kali ini ya, kegiatan kita kali ini kajiannya itu adalah serba-serbi menu lebaran ala Ci Ana. Serba-serbi menu lebaran ala Ci Ana. Wah, ini ada yang berbeda nggak nih, Ci Ana, untuk menu lebaran? Kita kan biasanya tuh opor gitu ya, atau mungkin kuker kering. Nah, kalau Ci Ana ini apa nih? Kalau saya sih cenderungnya menggunakan bahan yang ada ya, karena memang berbeda situasi ya. Jadi saya tidak mungkin lebaran yang sangat berbeda begitu ya, dan memang kita juga harus pandai-pandai memanfaatkan apa yang ada di dalam persediaan gitu, yang mudah diperoleh begitu, jadi tidak menyulitkan. Toh yang makna daripada lebaran itu sendiri kan saya bukan soal apa yang dihidangkan, tetapi kita mensyukuri apa yang Allah berikan, begitu ya. Oh, Masya Allah, betul sekali ya. Sebetulnya maknanya itu bukan untuk makanannya saja ya, Jana ya, tapi dibalik berkumpulnya dengan adanya makanan itu mungkin ya, kurang lebih. Bersyukur kepada Allah. Betul sekali, Alhamdulillah. Baik, mungkin langsung saja ya, Ci Ana, untuk pemaparan materinya kurang lebih 30-45 menit. Kembali lagi bagi pendengar atau pemirsa YouTube dan juga Zoom yang ingin mengajukan pertanyaan, nanti silakan via chat. Baik, maka Ci Ana dipersilahkan. Baik, sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teh Sasa, gimana kabarnya nih? Baik ya? Baik. Ya, alhamdulillah. Para sahabat keluarga Indonesia juga mudah-mudahan baik. Kalau kemarin kita menyapa para mahasiswa ya, Teh Sasa ya. Sekarang katanya kita menghadapi Lebaran yang berapa hari lagi nih? 9 hari lagi ya? Betul, kurang lebih 9 hari lagi. Iya, insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan senantiasa dan kita diberi kesempatan untuk mengoptimalkan ibadah di 10 hari terakhir ini ya, Teh Sasa ya, dan betul juga keluarga Indonesia lainnya. Alhamdulillah nih diberi kesempatan untuk memberikan sedikit apa sih menu lebaran ala Ci Ana ya. Ci Ana juga bingung kalau dalam masa pandemik ini mah yang ada tetapi menjadi istimewa begitu ya. Ini menunya Teh Sasa ya dan keluarga Indonesia lainnya. Ini adalah Ci Ana mencoba untuk membuat aneka kue kering ya, salad buah,
sup kental jagung, makaroni skutel, ayam kecap, paprika, sate sosis, dan es melon serut. Teh Sasa sudah pernah membuat seperti ini hidangan-hidangannya? Mungkin yang paling sering salad buah dan es melon serut. Iya, Yang ya, sangat karena paling simpel mudah kayak. ya. Iya. Ya, memang kalau masa-masa seperti ini kita memang harus banyak mengkonsumsi buah dan sayur ya, seperti apa yang kemarin materi-materi sebelumnya. Nah, baiklah. Sekarang Cak Ana akan coba untuk berbagi nih mengenai kue kering ya. Cak Ana suka bikin kue kering nggak? Oh iya, jadi semasa saya jadi mahasiswa nih, mahasiswa ya, itu kita sama-sama dengan mahasiswa lainnya juga membuat proyek, membuat kue kering. Itu ratusan kilo. Alhamdulillah itu menjadi bagian daripada resep kali ini yang dibagi ya untuk para keluarga Indonesia. Dan ini resepnya berbeda ya Teh. Berbeda artinya satu resep itu bisa digunakan untuk berbagai macam kue kering. Baik, tetapi kita juga harus tahu bagaimana tips untuk menyiapkan bahan untuk kue kering ya. Yang pertama adalah bahan yang paling banyak digunakan adalah terigu. Tetapi terigu itu, Teh ya, terigu itu bermacam-macam. Ada protein rendah, ada protein sedang, ada protein tinggi ya. Nah, bisa jadi kadang-kadang kita menganggap bahwa terigu itu sama ya, padahal berbeda fungsinya ya. Kalau kita menggunakan protein rendah, itu biasanya digunakan untuk biskuit, untuk membuat kue kering begitu ya. Kalau protein sedang itu bisa digunakan berbagai macam seperti cake, kemudian juga kue-kue yang lainnya atau gorengan gitu. Biasa mereka menggunakan protein sedang ya. Protein tinggi, nah ini yang digunakan untuk berbagai macam adonan yang memerlukan pengembangan atau fermentasi. Nah, di pasaran mungkin sudah tahu, nanti ada beberapa merek ya. Yang penting kita sudah tahu bahwa yang digunakan untuk kue kering itu adalah protein rendah. Nah, ini yang tidak pernah atau jarang sekali orang menganggap bahwa terigu itu langsung saja dimasukkan ke dalam adonan, begitu ya. Tetapi ada hal-hal yang kita bisa lakukan untuk membuat kue yang kita hasilkan itu adalah lebih awet Teh ya, lebih awet, lebih renyah. Gimana nih? Yaitu memanggang terigu. Memanggang terigu 15 menit itu menyebabkan tekstur kue itu menjadi renyah dan kue itu sendiri lebih tahan. Jadi lebih awet ya. Nah, yang perlu perlu dilakukan setelah dipanggang terigunya itu kita saring dulu ya. Disaring dulu supaya butiran-butirannya menjadi halus ya. Nah, yang kita akan berbagi adalah perbedaan antara margarin dan mentega ya. Margarin dan mentega atau margarin dan butter gitu. Kadang-kadang kita juga suka terkecoh, ini mentega atau butter gitu ya. Atau mentega atau butter, margarin atau butter, margarin atau mentega gitu ya. Nah, sebenarnya ada perbedaannya. Kalau margarin Teh Sasa biasa mungkin Teh Sasa warnanya juga agak berbeda ya dan lebih padat begitu ya. Dan ini adalah berasal dari lemak tumbuhan ya. Tetapi kalau butter atau mentega itu adalah berasal dari lemak susu hewani ya. Biasanya susu sapi gitu ya. Nah, memang perbedaannya kalau margarin itu lebih mudah bercampur dengan bahan lain ya, tetapi memang memberikan rasa cita rasa gurih. Tetapi kalau udah dingin itu biasanya margarin akan kembali ke tekstur semula, yaitu lebih padat ya. Tetapi kalau butter itu berbeda gitu. Butter itu beraromanya lebih harum ya. Kemudian juga membuat kue lebih lembut dan apabila dingin itu dia akan tekstur yang lebih lembek sehingga kue itu lebih lembut. Nah, apa fungsi mentega di dalam adonan kue kering? Itu ternyata punya fungsi tersendiri yaitu biasanya meningkatkan aroma ya, meningkatkan aroma dari kue kering itu sendiri. Tetapi kalau terlalu banyak mentega atau terlalu banyak butter itu juga menyebabkan kue menjadi lebih rapuh begitu ya. Jadi memang harus ada formula yang seimbang antara mentega dan butter ya. Baik. Nah, sering kan kita menggunakan kue kering ya. Nah, buah kering ya, buah kering, kue kering yang ditambahkan buah kering ya Teh ya. Teh Sasa pernah bikin misalnya kue kering kismis ya. Ibu-ibu yang lain atau keluarga Indonesia suka pakai kismis ya, pakai buah-buahan kering. Nah, sebaiknya memang direndam dulu ya. Direndam
untuk beberapa saat bisa menggunakan larutan air dan madu. Kadang-kadang sih ada juga sih yang merendam dengan alkohol ya, tetapi itu tidak dianjurkan karena kita memang tidak boleh mengkonsumsi alkohol ya. Jadi boleh direndam dengan larutan air dan madu untuk beberapa saat agar tidak menjadi kering ketika dipanggang ya. Nah, ini yang saya tadi bilang, resep dasar kue kering manis ya. Ini adalah adonan yang manis ya untuk kue-kue yang manis. Bisa dilihat ya. Apa resepnya? 275 gram margarin, 75 gram butter, 2 kuning telur, 175 gula tepung, 1 sendok teh vanili, 100 gram susu bubuk full cream ya, dan 400 gram terigu dan tepung ararut. Teh Sasa pernah nggak dengar apa itu tepung ararut ya? Tepung ararut itu dari tepung Garut ya. Nih, iya, jadi ini sebenarnya bisa dibeli di online juga banyak ya. Kalau misalnya kita sulit untuk mendapatkannya, bisa semuanya belanja dengan online ya. Kalau sementara yang lainnya itu bisa kita beli di toko-toko terdekat ya yang ada di sekitar rumah ya, sehingga kita mudah untuk membuat kue kering. Itu kan khasnya Lebaran ya. Tapi kali ini memang kita mencoba membuat satu resep ini bisa untuk berbagai macam kue kering. Jadi misalnya nih, Teh Sasa atau keluarga Indonesia itu mau membuat resep dasar kue kering manis ini untuk ditambahkan coklat misalnya. Tambahkan sekitar 50 gram coklat bubuk gitu ya ke dalam adonan ya. Itu sudah membuat cita rasa yang berbeda. Atau buah-buahan kering atau juga kacang-kacangan atau juga coklat chips. Apapun bisa dimasukkan untuk khusus kue kering manis. Jadi bisa bisa membuat satu resep, tetapi kita bisa memvariasikan dengan berbagai macam isi, berbagai macam topping atau yang lainnya. Baik, itu barangkali ya. Nah ini bahan-bahan untuk resep dasar kue kering untuk rasanya manis. Nah bagaimana yang asin? Nah kalau yang asin teh, ini berbedanya hanya di gula tepung ya. Di gula tepungnya hanya diberikan 25 gram. Asin tetapi masih pakai gula. Iya sih, ada sensasi tersendiri ketika kita merasakan kue, ada manis sedikit itu membuat kita menjadi lebih blend, jadi lebih gurih begitu ya. Ini biasa kita gunakan misalnya untuk membuat kastengel misalnya atau membuat beberapa kue-kue yang rasanya cenderung ke asin misalnya cornflakes cookies misalnya ya. Nah, untuk kue kering keju ya, tambahkan 150 gram keju cheddar atau mau pakai keju edam ya untuk membuat kue keju ya. Misalnya untuk membuat keju cornflakes misalnya ya, tambahkan cornflakesnya itu 100 gram. Nah itu. Jadi sebenarnya mudah ya, kalau lihat bahan-bahannya kan tidak berbeda ya, antara yang manis dengan yang asin begitu ya. Baik. Ini adalah langkah-langkah bagaimana membuat kue kering. Nah, sebaiknya kita mengocok margarin, kuning telur ya, kemudian mentega ya, ditambah vanili ya. Kemudian nanti kalau setelah adonan itu menjadi putih dikocok seperti ini, tidak menggunakan mixer juga bisa loh ya. Menggunakan kocokan telur itu juga bisa. Asal dia dikocok dengan baik dan dia akan menjadi berwarna lebih putih dan lebih soft ya. Kemudian juga lebih ringan. Baru nanti dimasukkan gula tepung full cream, semuanya dikocok dengan baik. Nanti baru masukkan terigu. Nah, masukkan terigu itu tidak perlu diremas-remas ya, atau ditekan-tekan terlalu keras seperti halnya kita membuat Biasa membuat misalnya roti ya. Berbeda kan ya. Nah, ini cukup untuk diaduk dengan rata dengan menggunakan spatula. Nah, seperti inilah kemudian adonan tersebut dan dibentuk bisa menggunakan kacang ya, bisa apapun yang tadi Cak Ana sudah bilang ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah dipanggang tentunya. Nah, proses pemanggangan ini berlangsung sesuai dengan masing-masing jenisnya karena semakin isinya banyak memang akan dan bentuknya besar-besar begitu ya, itu lebih lama ya pengerjaan atau
proses pemanggangan. Dipanggang di suhu 170 derajat Celcius. Itu langkahnya. Jadi begitu mudah untuk membuat kue kering. Karena kadang-kadang kue kering itu gagalnya bukan di adonan ya, tetapi gagalnya adalah saat pembakaran ya. Karena ada yang gosong ya, kemudian ada yang terlalu belum begitu matang misalnya. Jadi ini memang keterampilan yang memang harus diasah ya terus-menerus. Nah, hidangan selanjutnya nih, tadi kan Teh Sasa bilang bahwa salad buah itu sering sekali ya. Nah, ini bermacam-macam sih sebenarnya ya. Boleh menggunakan beberapa dressing begitu, tapi ini adalah dressing yang paling sederhana begitu ya. Kita bisa menggunakan berbagai macam buah-buahan yang ada di rumah ya, atau yang mudah diperoleh. Misalnya stroberi, melon, jeruk, apel ya. Dan sausnya kita menggunakan yogurt, susu kental, mayones ya, dan biasanya sih kalau salad memang aslinya tidak hanya khusus di dressing aja gitu ya. Tapi sekarang ada kecenderungan bahwa salad itu lebih suka dikasih keju ya. Nah, kemudian itu ya, lebih mudah loh ya cara membuatnya potong buah-buahan sesuai dengan selera dan kemudian buat sausnya. Nah, hanya untuk mencampur bahan untuk membuat saus itu dengan perbandingan yogurt, susu kental manis dan mayonis adalah 5:3:1 sendok makan. Jadi kalau kita menggunakan yogurtnya 5 sendok makan, kita gunakan 3 sendok makan susu kental manis itu sudah cukup, ditambah dengan 1 sendok makan mayones. Itu rasanya sudah oke ya. Itu adalah menu yang pertama nih, yang tadi yang aneka kue kering, sekarang makanan pembukanya adalah salad. Kenapa sih kok makanan pembukanya salad ya? Karena ini adalah untuk membangkitkan selera makan. Di samping itu juga untuk mempersiapkan lambung untuk lebih siap untuk makanan berat lainnya ya. Nah, yang kedua adalah sup kental jagung. Ini adalah makanan favorit keluarga. Karena apa? Sangat mudah dibuatnya. Mungkin keluarga Indonesia mau, aduh itu mah gampang begitu ya. Tetapi ini ada beberapa yang memang kita tidak terlalu istimewa. Tetapi ini bahan-bahannya sangat mudah diperoleh ya. Kita bisa menyiapkan beberapa jagung yang direbus ya, kemudian dipipil. Nah, setelah itu kita siapkan juga daging ayam ya. Daging ayamnya bisa direbus dulu, lalu kemudian dipotong dadu ya. Kemudian kita siapkan juga beberapa bawang bombay ya. Cukup bawang bombay saja ya, dengan margarin untuk menumis, kemudian susu murni, 1 gelas krim sup, air matangnya 1 gelas, krim sup powder itu 75 gram, dan 2 sendok makan tepung maizena. Apa itu cream soup powder? Itu bisa juga dicari loh di online ya. Bisa cari di online. Ukurannya macam-macam. Dari mulai 1 kilo, dari mulai 500 gram ya. Ada juga yang di pasaran itu sekitar 100 atau 75 gram. Jadi 1 sachet. Nah, ini yang pertama ada yang dilakukan setelah bahan-bahan itu siap. Itu menumis dulu yang namanya bawang bombay cincang. Sampai harum ya, karena memang aroma daripada bawang bombay ini cukup bagus. Dan sekarang bawang bombay sekarang udah gak mahal lagi ya. Sekarang sudah turun dari 180.000 di masa awal-awal pandemi COVID ya. Sekarang sudah turun ke 40.000 1 kilo. Jadi udah menurun, jadi bisa digunakan ya. Kemudian ini dicampurkan dulu ya cairannya, susunya, susu dengan air, kemudian ditambah dengan powder dan maizena ya supaya tercampur rata. Baru kemudian dimasak ya. Setelah dimasak di api kecil sambil diaduk ya dan sampai mengental ya. Itu kemudian masukkan semua bahan-bahannya. Mudah kan? Ayo dicoba untuk membuat sup karena ini adalah hidangan yang cukup menghangatkan. Setelah tadi dibuka dengan makanan pembuka, ini dibuka lagi dengan makanan yang hangat yaitu sup ya, sup kental jagung. Baik. Ini makaroni skutel. Katanya sih sekarang banyak orang yang suka dengan makaroni skutel. Ini adalah favorit keluarga dari Cak anak kecil. Jadi, ibu itu selalu menyiapkan makaroni skutel, terutama nenek ya. Nenek yang menyiapkan gitu. Jadi ini adalah resep keluarga. Jadi resep keluarga ini menjadi resep sampai sekarang. Jadi rasanya tidak berbeda. Dari Cak anak kecil sampai sekarang itu rasanya nggak berbeda. Apa aja sih bahannya? Ini loh bahannya. Ada makaroni 200 gram, ada santan 50 ml, ada setengah buah cincang, susu cair ya, ada 1 siung bawang putih dihaluskan dengan merica garam gula secukupnya, kemudian juga telur, ada kornet, margarin dan keju sebagai taburan.
ya. Yang menarik sebenarnya kadang-kadang kalau misalnya kita makan makaroni kadang-kadang suka agak enak begitu ya, karena kandungan susunya cukup banyak. Ternyata perpaduan antara santan cair dengan susu itu menimbulkan rasa gurih yang berbeda. Ya, nah kemudian yang pertama makaroni dulu disiapkan ya, makaroni direbus, kemudian setelah lunak dan berwarna keputihan seperti ini, itu makaroninya direndam dengan air dingin supaya dia bisa lebih mengembang lagi ya. Mudah kan ya, bahan-bahannya pasti ada di pasaran ya, ada di warung-warung terdekat juga pasti ada ya. Dan memang konsumsi makaroni kalau kita lihat kecenderungannya memang banyak. Beberapa menggunakan untuk seblak ya, beberapa digunakan untuk makaroni kering dan lain sebagainya. Jadi ini bukan sesuatu yang sulit untuk diperoleh. Nah, caranya gimana sih? Tumis dulu ya bawang bombaynya sampai harum, kemudian masukkan tuh yang namanya kornet atau daging cincang atau apapun ya, bisa daging cincang sapi atau bisa menggunakan daging cincang dari bahan ayam ya. Kemudian masukkan telur yang sudah dikocok ya, 5 butir. Nah, kemudian baru dimasukkan susu dan santannya, dimasukkan ke cetakan, ditaburi keju, dipanggang selama 45 menit dan jadi deh. Ini adalah ya ini mudah, cepat ya. Oh, ini gampang banget. Cana kalau nggak punya oven gimana? Bisa dikukus ya, bisa dikukus. Tapi memang aroma kukus dengan aroma panggang memang sangat berbeda ya. Itu barangkali untuk membuat makaroni. Nah, ayam kecap paprika nih. Ayam kecap paprika ini juga mudah sekali dibuatnya. Kalau misalnya bisa menggunakan ayam dada filet. Kalau misalnya tidak ada dada ayam filet, bisa menggunakan daging ayam, kemudian diambil dagingnya, dan tulang-tulangnya bisa digunakan untuk membuat stok ya, membuat kaldu ya, untuk membuat sup misalnya, seperti itu. Jadi sangat tidak sulit untuk memperoleh bahan-bahan ini. Resepnya apa aja sih membuat ayam paprika? Yaitu bawang bombay, bawang putih, saus tomat, kecap, biasa, garam dan gula ya, merica, dan tambah nih 1,5 ruas dari. Kenapa pakai jahe? Supaya aromanya lebih enak dan juga bau amisnya juga berkurang. Bisa dicoba deh ya. Nah, bumbu-bumbu ini harus dihaluskan, bisa menggunakan ulekan atau blender. Nah, kita siapkan dulu ya yang namanya apa nih? Dada filet ya, kemudian dipotong, dimasukkan bumbu-bumbu yang tadi yang Cak Ana bilang, kemudian ini dimasukkan juga saus tomat dan kecap. Disimpan dulu, sudah dicampurkan, disimpan di lemari pendingin selama 1 jam. Ya, setelah itu baru dimasak. Ini adalah metode atau cara yang pernah Cak Ana dapatkan di sebuah restoran terkenal di Indonesia ya. Jadi itu rasanya akan sama, coba deh ya. Dan itu memang rasanya lebih menyerap ke bagian daging ayam ya. Mungkin Teh Sasa pernah deh nyoba ya. Ini kita siapkan dulu bawang bombay ya Teh, bawang bombay dengan apa nih paprika ya yang dipotong, kemudian nanti ditumis ya pakai margarin sedikit, kemudian nanti dimasukkan daging yang tadi setelah disimpan di pendingin, kemudian jadi deh ya. Wah, ini adalah menu yang keberapa nih? Banyak sekali ya hidangannya ya. Keempat Ini hidangan yang keempat ya. Masih mau diteruskan nggak? Teruskan, Kita Bu. teruskan lagi ya. Iya. Ini sate sosis. Wah, gampang atuh ya sate sosis mah ya. Iya sih, gampang sekali begitu. Dan ini memang kadang-kadang kalau di masa seperti ini, kita banyak sekali menyimpan frozen food ya, bahan makanan yang beku. Pasti deh kalau sosis mah mudah diperoleh ya. Kemudian juga pasti ada terus di pendingin yang biasa menyetok atau yang biasa menyimpan untuk bahan makanan ya untuk dimasak seperti ini. Nah, ini gampang sekali ya. Bisa menggunakan saus barbecue ya. Tetapi sebenarnya kalau Cak Ana sih lebih suka menggunakan saus tomat aja Teh. Saus tomat tambah kecap, garam, gula pasir secukupnya udah cukup ya. Kemudian dipotong dikerat di permukaan supaya memperoleh tekstur yang menarik ya. Baru kemudian direndam seperti halnya tadi ayam kecap direndam 30 menit ya, bumbunya didiamkan, baru kemudian nanti dipanggang. Setelah dipanggang baru ditusuk dengan sate. Nah, tusuk sate ya.
Jadi dipanggang dengan dihidangkan seperti ini nampaknya lebih menarik dibandingkan dengan kita hanya bisa menggoreng aja ya. Nah, masa-masa seperti ini mah kita memang perlu kreatif untuk menyajikan hidangan yang ada di rumah ya untuk menjadi lebih istimewa. Yang terakhir ya adalah serut melon. Wah, ini mah gampang sekali. Keluarga Indonesia kalau punya alat serut buah seperti ini, di rumah ada nggak nih yang punya alat serut seperti ini? Itu gampang sekali ya, kita tinggal menyiapkan melonnya, kemudian nanti diserut, ditambah dengan biji selasih, ditambah juga dengan sirup melon, dan es batu secukupnya ya. Ini adalah makanan penutup yang menurut Cak Ana cukup menyegarkan, karena makanan kita yang sebelumnya itu cukup berat, sehingga memudahkan membuat kita menjadi lebih pencernaan kita juga lebih nyaman begitu ya. Nah, itu saja barangkali Teh Sasa yang bisa Cak Ana bagikan. Mohon maaf nih lahir batin ya. Cak Ana barangkali dalam aktivitas dalam kita berinteraksi itu ada hal-hal kehilafan ya. Apapun itu ya, mudah-mudahan semua bisa memaafkan dan saling memaafkan. Mudah-mudahan lebaran kali ini adalah lebaran yang paling berkesan ya, lebaran yang paling dinikmati ya, lebaran walaupun tidak ketemu dengan keluarga tapi kita tetap happy. Insya Allah mudah-mudahan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih ya Cak Ana. Ini sudah banyak sekali menu-menu yang ditampilkan gitu ya, mulai dari yang tadi ya menu pembuka, ya kemudian juga bisa jadi untuk menu utama, kemudian juga bisa jadi menu penutup gitu. Tadi mungkin kalau yang sosis itu kayaknya favorit anak-anak tuh ntar jadinya gitu ya. Iya. Kalau anak ibu-ibu muda biasanya ya yang gampang yang mudah ya kalau masak mah ya nggak usah ribet ya. Betul. Ya. Baik, mungkin itu pemaparan yang sudah disampaikan oleh Cak Ana. Mungkin bagi pemirsa Zoom dan YouTube yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan. Bisa via chat, silahkan. Nah, mungkin sambil kita menunggu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan oleh para pemirsa nih, Cak Ana sendiri ini bagaimana nih untuk Lebaran kali ini, kesan-kesannya, kemudian juga apakah menjadi ada menu yang berbeda dari lebaran-lebaran sebelumnya mungkin ya? Atau seperti apa mungkin bisa di-share-kan gitu, Cak Ana? Ya, kalau lebaran kali ini sih seperti tadi saya bilang bahwa saya sih hanya memanfaatkan bahan-bahan yang mudah begitu ya. Kemudian juga menghindari juga penggunaan santan yang berlebihan begitu ya. Yang pedas-pedas begitu kan memang khasnya lebaran seperti itu ya. Lebih banyak menggunakan sayur dan buah ya yang bisa dikonsumsi untuk meningkatkan daya tahan tubuh begitu karena memang itu yang berbeda. Saya kira memang kalau sebagai umat muslim kita sih dengan bersyukur bisa makan saja ini sudah luar biasa begitu ya. Tentu ini cobaan bagi kita semua tetapi ya tadi kreasi untuk menyenangkan anak-anak ya karena biasanya ibu-ibu bunda masih punya anak-anak kecil-kecil yang memang dia mintanya macam-macam begitu ya dan memang kita yang menyesuaikan sekarang karena kita banyaknya tinggal di rumah Teh Sasa ya jadi kita lebih mempertimbangkan menu-menu yang mudah begitu itu aja barangkali. Iya, betul ya. Ya, silakan mungkin diingatkan kembali bagi yang ingin mengajukan pertanyaan, tidak usah malu-malu. Mungkin bisa jadi mau nanya resep yang lain gitu ya, Bu ya. Resep yang lain. Wah, ini ada pertanyaan, Bu, sudah masuk ya dari Bu Neni. Apa rahasia atau keunggulan dari tepung Garut, Bu, tadi, Bu? Mungkin Iya bisa nih. langsung dijawab. Iya, tepung Garut itu sebenarnya tepung ararut ya. Kalau di di toko kue itu terkenal ya namanya ararut. Dulu kita pernah membuat beberapa kue kering formula ya tanpa tepung ararut. Ternyata memang hasil kuenya itu tidak menjadi lebih bagus teksturnya. Kemudian juga kerenyahannya berbeda gitu. Kalau ini itu akan berbeda gitu. Jadi lebih renyah, lebih rapuh tapi susunan adonan susunan ininya lebih kuat begitu dan aromanya lebih enak begitu. Jadi sebenarnya itu untuk menstabilkan kadar air yang ada di terigu ya sehingga itu bisa membuat kue kering itu menjadi lebih
renyah begitu. Coba deh nanti. Tapi kalau misalnya nggak ada di susah begitu ya. Tapi online sekarang sudah banyak. Kalau dulu sih zaman Cak Ana kuliah gitu ya, zaman Cak Ana bikin setelah membuat beberapa pesanan kue yang ratusan kilo itu, kadang-kadang sulit untuk mendapatkan ararut. Tapi sekarang tepung ararut itu sudah dikenal oleh masyarakat begitu. Dan perbandingannya memang 4:1. Jadi kalau 400 gram terigu, satu resep berarti 100 gramnya itu adalah tepung ararut. Wah, ternyata ada ini ya, ada rahasia di Indonesia sendiri, khususnya Garut ternyata punya tepung bagus gitu ya Bu ya. Tepungnya namanya tepung Garut. Itu dari tanaman Garut namanya kalau tidak salah ya. Tanaman Garut, Bu. Ya, nanti di searching deh ya, di googling ya. Ya. Oke, baik, siap. Kalau Cak Ana sih udah lama ya, 20 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu lah kita menggunakan tepung itu. Masih seperti sekarang. Masya Allah, luar biasa ya. Luar biasa ini untuk menu-menu memang sudah menjadi sudah menjadi khasnya tersendiri ya ketika Lebaran itu kalau nggak ada kue kering tuh kesannya mungkin agak berbeda kali ya Bu ya. Kemudian tadi kan kalau saya bilang opor dengan ketupat gitu ya biasanya kan menjadi ciri khas tersendiri untuk Lebaran. Tapi memang kalau misalnya di masa pandemi sekarang ini kan Bu ya, tadi kan kita sudah terlalu sering lama di rumah gitu ya, mungkin kegiatan aktivitas kita pun berkurang gitu ya dibandingkan dengan hari-hari biasa. Dan ini kan mau tidak mau mempengaruhi metabolisme tubuh kita sehingga makanan yang masuk ke dalam tubuh kita pun memang perlu dijaga gitu. Nah, menurut Ibu sendiri gitu ya, ini jadi saya yang nanya Bu. Menurut Ibu sendiri tuh ya itu tadi kira-kira mungkin selain menu-menu yang disampaikan gitu ya, yang bisa meningkatkan lagi stamina gitu ya, stamina yang karena mungkin kita tidak tahu ya pasca Lebaran ini apakah kita sudah akan beraktivitas seperti biasa gitu ataukah masih tinggal di rumah yang akan menambah stamina kita gitu ya, makanan-makanan bergizi lainnya gitu yang bisa menambah stamina kita itu kira-kira apa aja sih Bu? Gitu. Ya, kalau lebaran-lebaran tahun lalu mungkin kita banyak kan gini ya, kalau misalnya sudah puasa 30 hari ya, kita merasanya bahwa itu harus dirayakan gitu ya dengan berbagai macam makanan yang khas ya. Karena makan ini kan ala Cak Ana ya, biasanya seperti itu begitu misalnya opor, rendang, gulai, kalio, pokoknya mah ya semuanya diadakan ya dengan berbagai macam sumber protein hewani begitu ya. Ya itu masing-masing keluarga itu bisa bisa berbeda-beda ya. Tapi yang penting adalah buah dan sayur ya yang lebih banyak. Jadi kadang-kadang begini Teh Saza, anak-anak itu susah sekali untuk makan sayur ya. Coba kalau dilihat menu Lebaran, sayurnya lebih banyak atau lebih sedikit biasanya? Sedikit ya Bu. Iya, yang banyak adalah protein Betul. hewani ya, kemudian protein yang tinggi, kemudian ditambah dengan berlemak dan lain sebagainya. Kalau saya sih menganjurkan ya silahkan masing-masing keluarga berbeda, tapi ya Cak Ana mah menunya itu. Jadi maksudnya mencoba untuk membuat apa yang ada di rumah dimanfaatkan, nanti kita bisa variasikan dengan berbagai macam hidangan karena hidangan itu banyak sekali ya dan masing-masing keluarga punya favorit tersendiri ya. Dan jangan lupa memang mengkonsumsi selalu vitamin ya. Vitamin untuk ketahanan tubuh ya. Kemudian juga kalau jus buah itu juga dianjurkan untuk dikonsumsi setiap hari. Jadi kalau misalnya habis buka puasa dimulai dengan jus itu lebih tanpa gula ya, itu lebih sehat. Dan kalaupun nanti di bulan Syawal itu juga kita masih dipertahankan makanan-makanan sehat bersumber dari sayur dan buah. Tetap sih ya sayur dan buah itu harus selalu ada gitu ya Bu ya. Ya karena Teh Sasa karena memang anak-anak itu paling sulit sekali makan sayur. Jadi makanya tadi ada sup kental jagung ya, setidaknya mereka makan jagung juga atau ada salad buah yang sedang tren ya, itu juga bisa menjadi satu daya tarik untuk dikonsumsi. Baik, ini ada penanya berikutnya Bu. Dari distributor nutrisi otak OSP Bandung. Saya Yusi mau tanya Cak Ana, dalam beberapa resep cooker ada room butter
ini bedanya sama margarin dan butter itu apa? Apakah di pasaran butter itu room butter? Katanya gitu, Cak Ana. Iya ya, room butter dengan butter ya, sama-sama butter ya. Ya, itu penamaan ya. Jadi room butter itu sendiri, butter sendiri sebenarnya menunjukkan bahwa sumbernya itu dari apa tadi, dari susu hewani ya. Nah, tetapi room butter itu memang ada di beberapa apa namanya, di beberapa toko kue kering ya. Jadi sangat berbeda. Room butter sendiri itu lebih apa namanya, lebih murah ya. Ada yang suka beli nggak? Teh Sasa pernah beli nggak room butter? Belum sih, Bu. Saya mah jarang bikin kue. Iya, kalau room butter itu kan istilahnya dari Belanda yang namanya room butter gitu, artinya mentega. Jadi room butter itu sebenarnya nggak ada bedanya dengan butter ya. Tetapi memang di pasaran agak berbeda gitu. Kalau kita nyebutnya butter seperti beberapa merek yang apa namanya, yang sudah dikemas itu memang lebih lebih apa lebih mahal harganya ya. Kalau di pasaran room butter itu ada yang menggunakan istilah-istilah seperti itu gitu. Nah, room butter itu sebenarnya sama ya fungsinya. Jadi membuat adonan kue kering itu menjadi tetap lembut dan aromanya begitu ya. Nah, tapi menurut saya sih istilah berbeda-beda begitu istilah yang kalau kita pergi ke pasar, ke toko kue, itu bisa room butter biasanya dijual dengan kiloan yang warnanya juga agak berbeda begitu ya. Tapi ya sama saja begitu ya, sama-sama dari sama-sama mentega begitu. Itu Teh. Oh, siap ya. Begitu ya, Teh Yusi, jawaban dari Cik Ana. Selanjutnya di Cik Ana ada pertanyaan lagi dari Bu Neni Suryaningsi. Adakah alternatif tepung selain terigu yang aman untuk penderita diabetes? Katanya. Ya, penderita diabetes memang tidak dibolehkan untuk makan apa namanya, kandungan karbohidrat tinggi, karbohidrat ya tinggi ya. Alternatif makan beberapa tepung yang atau tepung ararot juga termasuk yang dianjurkan ya. Jadi dia rendah gluten ya. Jadi itu bisa digunakan. Jadi tepung ararot ini bisa digunakan untuk itu. Nah, tetapi begini, sebenarnya ya untuk yang diabetes itu sebenarnya tidak dianjurkan untuk banyak untuk mengkonsumsi tepung-tepungan ya. Jadi bisa digunakan untuk apa bisa ditahan gitu ya untuk untuk itu gitu. Bisa menggunakan tepung ararut nih ya. Ararut juga bisa digunakan tapi ya mungkin kalau ararut tidak dicampur dengan tepung terigu memang kelihatannya lebih rapuh begitu ya. Itu saja barangkali. Jadi patinya itu lebih putih kalau tepung Garut ya. Nah, seperti itu. Oke. Ya, mungkin bisa menjadi alternatif ya tadi tepung ararut untuk penderita diabetes. Tapi Tetapi mungkin sebenarnya begini, nanti kita cek lagi ya. Karena kandungan-kandungan dari tepung itu juga kan banyak ya. Nilai karbohidratnya seberapa banyak begitu ya. Jadi kalau saya sih menganjurkan yang untuk diabetes mah menghindari untuk mengkonsumsi tepung ya. Jadi itu saja. Ya. Baik, utamanya sih mungkin lebih baik dihindari ya Bu ya. Lebih baik dihindari dulu Bu Neni untuk yang penderita diabetes. Baik, lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Teh Nurindah Yuniarti. Mau tanya Cik Ana, kalau untuk resep bolu seperti apa? Kemudian tips agar tidak gagal dalam membuat bolunya. Itu Cik Ana. Gini ya, ada beberapa metode untuk membuat karena banyak yang nyebut cake, ada yang nyebut bolu, ada yang pengembangannya menggunakan putih telur ya. Nah, kalau Cana sih begini, ada metode yang namanya metode Moscovis. Nah, metode itu biasanya dimulai dengan mengocok telur secara terpisah. Jadi, kocok dulu telur terpisah yang putihnya sampai dia mengembang atau sampai dia kaku. Ya. Nah, setelah dikocok dipisahkan, nah baru nanti adonan bahan-bahan yang lainnya seperti kuning telur ya, kemudian margarin, kalau misalnya mau menggunakan butter ya, kemudian ditambah gula,
itu di vanili ya, itu dikocok dulu sampai adonan itu putih. Adonan itu putih dan mengembang dan kemudian lebih ringan ya. Baru kemudian masukkan tepung terigu ya. Nah, tepung terigunya dimasukkan. Nah, kemudian diaduk dengan mixer speed-nya rendah ya, atau juga bisa menggunakan spatula. Yang terakhir adalah bisa langsung dimasukkan tuh yang putih telur yang sudah mengembang tadi ya. Jadi itu bisa lebih mengembang dan itu anti gagal. Itu sudah dipraktekkan berkali-kali oleh banyak orang begitu ya, banyak yang koleha-koleha Cana juga menggunakan sistem itu, dan itu insya Allah cake yang kita buat juga tidak gagal karena memang adonan itu menjadi lebih kuat ya, kemudian juga mengembang lebih bagus. Itu kali. Ya, mudah-mudahan itu tips-tipsnya ya Teh Nurindah. Mudah-mudahan sukses membuat bolunya, insya Allah ya. Ini pertanyaan lanjutan sepertinya dari Teh Nurindah. Kemudian suka ada bahan tambahan seperti baking powder, SP, DSB, itu bedanya apa ya Bu? Apa ya Cik gitu? Ya nih, kalau sebenarnya semuanya juga sama ya untuk menambah volume daripada adonan cake itu sendiri ya. Jadi sebenarnya, jadi sebenarnya begini, si adonan kalau saya prinsipnya ya tidak menggunakan zat pengawet, tidak menggunakan bahan untuk pengembang, itu yang kita lakukan begitu. Karena setengah sendok teh baking powder misalnya bisa menggantikan 1 butir telur. Jadi yang di pasaran itu adalah kadang-kadang gitu ya mereka menggunakan banyak sekali bahan pengembang. Sebenarnya tadi dengan cara yang tadi itu sebenarnya sangat memungkinkan untuk tidak menghindarkan bahan-bahan pengembang lainnya. Jadi saya sudah lama tidak pernah menggunakan bahan pengembang seperti itu dan kadang-kadang memang sudah menghindarkan diri tidak menggunakan bahan pengembang. Jadi cukup dengan kekuatan daripada telur yang dikocok tadi, nah itu sudah bisa membantu cake menjadi teksturnya lebih baik. Oke. Dan juga lebih ini kali ya Bu, lebih berprotein ditambah dengan telur kali ya Bu ya. Ya lebih, kalau saya sih tidak pernah menggunakan bahan, walaupun memang kesannya sangat tradisional ya, tidak seperti kue-kue yang banyak dan itu memang kadang-kadang kita menggunakan menggunakan telur yang terbuat dari yang berasal dari telur kampung, itu memang lebih bagus teksturnya. Jadi ada beberapa merek terkenal di Jawa Barat ya, ada di Bandung begitu ya, yang menggunakan banyak sekali telur kampung begitu dan memang teksturnya menjadi lebih lembut. Jadi semakin banyak telur yang digunakan dengan kualitas bagus sesuai dengan resepnya begitu ya, formula resepnya. Justru dengan telur kampung ini justru lebih bagus begitu si tekstur daripada cake yang dihasilkan. Nah, oh iya, tadi Teh Sasa punten satu yang tadi yang siapa namanya Ibu siapa yang bertanya tentang diabetes itu bisa gunakan tepung tepung mokaf ya, pernah dengar nggak sih? Ya. Tepung mokaf itu bisa menggunakan karena dia bebas gluten, dia juga kalau nggak salah non kolesterol ya. Itu sekarang udah banyak dijual ya, kalau tidak salah banyak sekali. Namanya tepung mokaf. Ya, itu jawaban tambahan untuk Teh Neni ya. Teh Neni tadi memang kalau saya sih wajib menghindarkan diri ya dari itu. Ya baiknya untuk dikurangi ya Bu ya, untuk berbau-bau. Luar biasa ini kandungannya tinggi sekali. Betul. Baiknya itu untuk pertanyaan tadi dari Teh Neni dan juga yang terkait diabetes, kemudian dari Teh Nurindah untuk terkait baking powder. Selanjutnya ini pertanyaan dari Teh Muhimah Sidik. Cik Ana, bagaimana kita bisa mengetahui kandungan zat dari makanan kemasan itu benar-benar halal atau tidak? Adakah kode-kode dalam susunan kandungan makanan siap saji yang bisa kita pelajari? Itu, mangga Cik Ana.
kode-kode untuk makanan halal. Tentu saja kan kita bisa searching ya di beberapa makanan-makanan halal yang ada di Indonesia gitu ya. Mungkin nanti ada nih tim yang mengurusi makanan halal gitu ya. Kalau Cak Ana sih selama ini masih konvensional gitu. Kalau misalnya dia ada label halalnya gitu ya, itu bisa bisa meyakinkan gitu ya, bahan makanan itu bisa dipercaya bahwa itu adalah halal begitu ya. Tapi selama ini kehalalan bahan itu biasanya terletak di penggunaan beberapa margarin ya, beberapa margarin, mentega begitu ya. Nah, mungkin itu atau keju. Makanya memang harus dilihat dulu apakah ini sudah bersertifikat atau belum. Nanti dicek di situsnya, sebenarnya ada ya khusus untuk mencari atau men-searching makanan-makanan halal seperti apa. Ya kayak gitu Teh. Ya, mungkin jadi bisa di-searching dulu kali ya, ya, untuk terkait makanan atau bahan-bahan halal ya. Untuk pertanyaan berikutnya, ini ada dari Teh Intan. Mau tanya, menu wajib di keluarga saya itu kalau lebaran pasti harus selalu ada rujak cuka. Nah, apa betul kandungan cuka itu bisa membuat keropos tulang? Kalau betul, adakah bahan lain pengganti cuka itu? Katanya. Oh, cuka ya. Sementara begini ya, bahan apapun kalau digunakan terlalu banyak dan terlalu sering, itu memang ada efek sampingnya begitu ya. Misalnya kita kita sering sekali mengkonsumsi uh, mengkonsumsi Cik Ana, maaf ke mute. Cik Ana. Ya, kadang kita kalau misalnya menggunakan bahan secara berlebihan, itu pasti menimbulkan beberapa efek samping. Saya sendiri sih tidak mempelajari kaitan dengan beberapa bahan, kaitannya dengan kesehatan, kaitannya dengan secara mendalam gitu. Apakah betul cuka yang digunakan itu juga menimbulkan keropos tulang? Nah, kalau saya sih dalam 1 atau 3 kilogram ya untuk pembuatan rujak cuka itu hanya menggunakan sedikit sekali cuka begitu. Jadi tidak terlalu banyak. Penggantinya ya kalau saya sih bisa mengganti dengan yang lebih soft ya, yaitu menggunakan asam jawa ya. Asam jawanya direndam dulu direndam di air panas kemudian disaring. Itu memang sih agak berbeda berbeda rasa ya. Tetapi itu cukup untuk memberikan sensasi bahwa menimbulkan rasa lebih asam, keasamannya seperti itu. Nah, itu bisa jadi alternatif ya, Teh Intan tadi asam Jawa ya. Iya, asam Jawa. Kalau mau juga rujak colek gitu ya, mungkin Bu diganti rujak colek, gak usah rujak cuka gitu ya Bu. Ya, baik. Itu mungkin beberapa pertanyaan Bu yang sudah disampaikan baik via Zoom maupun juga YouTube. Mungkin masih menunggu kalau ada yang ingin mengajukan pertanyaan kembali. Saya coba akan ini ya, mungkin dari segi kesehatan ya, mungkin menginformasikan kajian kita ini tidak hanya tentang Biputri saja gitu, tapi ada terkait juga kesehatan, kemudian juga terkait ruhiyah dan lain sebagainya. Jadi bagi para pemirsa juga silahkan untuk mengikuti Berlian Channels ya, kemudian bisa dilihat beberapa banyak tayangan gitu ya. Mungkin ini sekarang terkait makanannya, mungkin nanti ada terkait kesehatannya, terkait apa-apanya. Silahkan juga itu teman-teman pemirsa di sini untuk melihat gitu ya, melihat, menonton, kemudian juga mengambil manfaat yang bisa ditonton dari Berlian Channels ini. Mungkin Bu, sepertinya mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi yang akan disampaikan. Ada closing statement Bu Cik Ana untuk kajian kita kali ini? Baik, warga Indonesia yang penting adalah kita tetap sehat ya, abaikan
keinginan-keinginan yang berlebihan ya untuk menyiapkan beberapa hidangan karena memang sekarang lebarannya di rumah saja ya, dan lebaran di rumah saja tentu kita tidak menerima tamu yang seperti biasanya, dan memang kita juga lebih sederhana untuk menyiapkan hidangan apa saja menjadi istimewa, bukan suasananya. Kalau suasananya happy ya, kemudian semua keluarga juga menjadi bahagia dengan apa yang kita miliki dan menimbulkan nilai syukur yang kepada Allah SWT. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan kita masih bisa menikmati makanan adanya, makanan yang bisa kita buat dengan yang tidak menyulitkan kita semua gitu, karena memang kita juga harus paham kondisinya sangat berbeda ya, kita tidak menerima tamu dalam jumlah yang banyak ya, kemudian kita juga lebaran di rumah, jadi bisa disiapkan nih semuanya keluarga Indonesia menyiapkan makanan favorit keluarga yang mudah, murah, yang gizi, itu bersama-sama dengan keluarga untuk memasak ya, dan itu sebenarnya yang memungkinkan untuk kita lakukan bersama. Dan yang pasti kita banyak berdoa di 10 hari Ramadan ini ya, insya Allah mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita lakukan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kembali normal lagi kehidupan kita ya. Kalau ini kan kita seringnya banyaknya online gitu ya, mudah-mudahan lebih sehat. Insya Allah saja Ibu semua keluarga Indonesia, mudah-mudahan semangat ya, mudah-mudahan apapun ya hidangan itu istimewa. Hidangan apapun istimewa, asal kita yang menyikapinya membuat suasana yang lebih baik begitu. Ya, alhamdulillah. Terima kasih banyak kepada Cik Ana yang sudah ketiga kalinya meluangkan waktu untuk berbagi di Berlian Channel ini. Mudah-mudahan di kesempatan yang lainnya kita bisa bertemu lagi ya Cik Ana. Dan juga kepada para pendengar, pemirsa Zoom dan juga YouTube, silahkan untuk bisa men-sharekan ya informasi kegiatan dari Berlian Channel ini kepada sanak saudara dan lain sebagainya. Baik, untuk akhir kata, tadi alhamdulillah ya kita sudah diberikan tips-tips gitu ya, menu lebaran yang sangat simpel. Mudah-mudahan ini memudahkan kita juga untuk beraktivitas di 10 hari terakhir itu tidak hanya berkutat di dapur gitu ya, tapi juga banyak beraktivitas lainnya, terutama di malam hari, di 10 malam terakhir ini. Semoga semakin menguatkan kita, semakin mengecangkan ikat pinggang kita untuk tetap fokus di 10 hari terakhir ini beribadah. Mungkin itu kegiatan kajian di Putri kita kali ini. Semoga apa-apa yang disampaikan bisa kita aplikasikan, kemudian juga bisa kita sharekan kepada orang-orang di sekitar kita. Langsung saja kita akan tutup kegiatan kita kali ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Istighfar, astaghfirullahaladzim, 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 dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.